Cerita ini dimulai dari suatu pesta makan-makan keren, di mana Master Yi menemukan bahwa hidangan babi yang lagi dia siapin hangus, karena si asisten Leng bikin kesalahan. Hidangan babi itu adalah andalan dalam pesta itu, jadi Master Yi putuskan buat minjem golok kepala naga, warisan turun-temurun, buat gantiin hidangan babi yang udah gosong. Dengan keahliannya yang luar biasa, Master Yi langsung potong daging babi itu dengan sempurna. Lalu, dia lanjut masak sama si asisten, tapi gak lama kemudian, semua tamu yang nyobain hidangan babi itu malah jadi sakit perut. Ternyata, Leng tuker garamnya jadi obat, yang bikin orang-orang pada merasa gak enak di perut. Master Yi yang kesel langsung kejar Leng dan kasih dia hukuman. Tapi sebagai koki, dia ngerasa harus bertanggung jawab atas kejadian itu. Akibatnya, Master Yi dikusir dari desa dan kehilangan haknya buat punya golok kepala naga. Di sekolah itu, sang guru ngadain kompetisi di mana siapa aja yang bisa bawa lambang sekolah balik ke tempat semula bakal jadi lulusan pertama yang dapat penghargaan dari sekolah. Semua murid berebutan buat dapetin lambang itu, dan yang menang adalah Ken, murid yang jago banget dalam kungfu dan juga suka masak. Sebagai salam perpisahan buat guru, Ken bikin semangkok mie yang menggabungkan seni bela diri kungfu dan seni masak. Setelah Ken pergi, gurunya nasehatin dia buat terus belajar masak dari master koki bernama Sung Waitak, yang punya restoran bernama Sung. Dalam kelanjutan cerita, setelah Ken sampai di restoran, dia nggak sengaja ketemu sama cewek bernama Ying, yang ternyata adalah adik dari pemilik restoran. Di saat yang sama, Master Yi juga datang ke restoran. Ying tiba-tiba sajikan teh ke Master Yi, yang bikin Ching, pemilik restoran jadi kagum. Ini gara-gara Master Yi punya kemampuan untuk dengan cermat mengenali bahan-bahan yang ada di dalam teh itu, dan analisisnya bikin Ken tertarik. Lalu, Master Yi pesen hidangan yang gak ada di menu restoran, yaitu kubis di air jernih. Pemilik restoran langsung setuju, dan koki restoran, Sung, sadar kalau yang pesen pasti koki juga dari pesanannya. Tapi, waktu Master Yi nyobain, dia ngerasa kayak balik ke masa lalu pas sama kakaknya. Sayangnya, dia komentar negatif tentang hidangan itu, ngebayangin kalau cara olah hidangan itu salah dan ngurangin rasa murni kubis di air jernih. Abis tahu nama Master Yi, Master Sung tantang dia. Kalau Master Yi kalah, dia harus keluar dari restoran. Tapi, kalau Master Yi yang menang, dia harus cuci piring selama setahun. Master Yi nerima tantangan itu, tapi butuh asisten, dan Ken yang dipilih buat bantuin. Masakan yang dibuat Master Sung memang enak, soalnya itu adalah hidangan andalan restoran, tapi menurut Master Yi, itu cuma biasa aja. Waktu coba makanan, Ying ngerasa panas pas pegang hidangan karena ada lapisan kulit gula tipis yang bikin makanan tetap panas, kayak masih dalam proses masak. Waktu Master Sung coba hidangan itu, dia langsung akui kalah. Hidangan ini dikenal dengan nama 8 bebek keberuntungan, dan udah lama gak ada koki yang bisa bikinnya dengan sempurna. Ternyata, buat bikin hidangan ini, gak boleh pakai pisau, karena pisau bakal rusakin kelembutan dan serat dagingnya. Selanjutnya, Ken nyoba ngejar Master Sung yang udah pergi, berharap bisa belajar dari dia. Tapi, Ken keliru karena Sung Waitak, bapaknya Ching dan guru dari Master Yi, udah meninggal setahun yang lalu. Ching sendiri udah tahu tentang apa yang dialami sama Master Yi, dan dia yakin kalau Master Yi gak bersalah. Dia percaya kalau orang yang cinta masak gak bakal melakukan hal itu. Karena kehilangan koki, Ching akhirnya minta Master Yi jadi koki di restoran Sung. Master Yi merasa kewajibannya buat jaga restoran itu dan setuju, tapi dengan syarat dia butuh asisten, yang ternyata Ken. Selanjutnya, Ken balik ke restoran dan tantang Master Yi dalam hal kemampuan pemotongan. Awalnya, Ken coba potong ikan globe, di mana kecepatan dan ketajaman pisau sangat penting. Ken berhasil buat potongan ikan yang oke dan bikin kesan yang bagus. Tapi, Master Yi gak mau kalah. Dia memutuskan buat potong ikan air tawar, yang biasanya rasa dagingnya gak sebanding sama ikan globe. Tapi, waktu Ken coba rasa dagingnya, dia kaget sama kualitas rasanya. Ternyata, Master Yi pakai pisau dingin waktu motong, yang bikin rasa dagingnya lebih enak. Yang lebih kaget lagi, teknik pemotongan ini gak bikin ikan mati setelah diambil dagingnya. Ken terkesan sama kemampuan Master Yi, dan dia pengen jadi muridnya dan siap asah semua pisau yang udah berkarat dengan senang hati.
Beberapa hari kemudian, ketika Master Yi lagi bersama pemilik restoran, dia tiba-tiba ingat keponakannya, Jo Wong Kai, yang punya restoran Raja Kanton. Bahkan, Master Sum datang ke situ buat melamar jadi koki, setelah kalah dalam pertandingan memasak sama seseorang. Pas dia dengar nama orang yang kalahin dia, Jo kesel banget, karena ada kenangan buruk di masa lalu. Waktu Jo masih kecil, ayahnya, yang juga kakak dari Master Yi, marah gara-gara mereka berdua nyoba sembunyiin golok kepala naga. Golok itu adalah simbol koki terhebat dan diwariskan turun-temurun. Mereka berdua sampai berantem buat rebutin goloknya. Namun, saat Master Yi hampir terkena cowet gede, sang kakak yang seharusnya melindunginya justru terluka, dan luka tersebut mengakibatkan ayah Jo kehilangan karir memasaknya. Ayah Jo pilih buat tinggal desa gara-gara itu. Padahal, kenyataannya, kakak dari Master Yi adalah koki hebat yang udah 2 kali juara dunia dalam seni memasak. Master Yi mulai ngajarin Ken, awalnya dengan pelajaran tentang teknik pemotongan, karena seorang koki harus bisa lebih dari cuma masak, kayak potong, angkat, giling, dan banyak lagi. Ken belajar sesuatu yang baru waktu dia masak sebutir telur. Dia sadar kalau bahkan di balik hidangan yang paling simpel, ada kesulitan dan teknik yang harus dikuasai. Adik pemilik restoran, Ying, juga diajari sama Master Yi bikin saus. Tapi, masih ada satu hal yang belum kesampaian, yaitu belajar bikin puding kacang kubus, yang bakal diajarin sama Master Yi nanti. Singkatnya, beberapa orang lagi makan di restoran Sum, dan ternyata mereka sengaja masukin paku ke hidangan mereka buat ngerusak reputasi restoran Sum. Ternyata, orang-orang ini bawahannya Jo, yang punya niat balas dendam sama Master Yi. Lalu, waktu Ken dan Ying lagi shopping, mereka ketemu orang-orang yang nyari gara-gara buat ngerusakin nama baik restoran mereka. Mereka langsung berhadapan, yang bikin kekacauan di pusat perbelanjaan. Pas mereka lagi bersembunyi dari kejaran, Ken lihat berita tentang kompetisi memasak yang diadain tiap 4 tahun buat nyari koki terbaik di Cina. Ken mikir kalau ikutan kompetisi ini bisa bantu memperbaiki reputasi restoran Sum. Akhirnya, Ken minta Master Yi ikut kompetisi bareng dia. Tapi, Master Yi nolak dan malah usulin Ken yang ikut, biar Ken bisa berjuang buat restoran. Sambil ngasih kotak ke Ken, Master Yi ngasih izin buat Ken ikut kompetisi. Lalu, kompetisi dimulai, sementara Master Yi balik ke desa buat urus masalahnya. Juara kompetisi sebelumnya, yaitu Master Tin, seorang master koki dari restoran Raja Kanton, ikut juga sama asistennya, Master Sum. Ken tetap yakin dan percaya diri bisa menangin kompetisi meskipun tahu Master Tin ikut. Babak pertama kompetisi dimulai dengan tantangan pemotongan, di mana cuma 2 tim yang bisa masuk final. Waktu itu, Ken bikin hidangan yang disebut 4 unggas keberuntungan, yang isinya 4 jenis unggas beda. Tim lain masak ikan dan kerang, sementara Master Tin bikin hidangan yang disebut kepala kerbau. Juri ngevalue masakan semua peserta berdasarkan rasa, bahan, dan cara masaknya. Akhirnya, tim yang lolos ke final adalah dari restoran Sum dan restoran Raja Kanton. Setelah tahu pesaingnya di final, Jo sama anak buahnya serang restoran. Serangan ini akhirnya berakhir dengan Ken dan Ying yang ditangkap, terus dikurung di lemari pendingin. Tapi gak cuma gitu, Master Yi yang baru aja balik dari desa juga diserang. Jo bahkan ancam bakal bunuh Ken dan Ying kalau gak dikasih kunci yang diambil Master Yi dari kandang ular beracun. Namun, saat Master Yi coba ambil kunci itu, Leng menghalanginya. Leng, yang dulu pernah memfitnah Master Yi atas perintah Jo, ungkapin kalau kunci yang diambil Master Yi palsu, yang asli ada sama dia. Dia minta maaf dan lepasin sandera, jadi mereka bisa lanjutin kompetisi. Balik lagi ke kompetisi, tantangan di babak final ini adalah bikin sup dengan tema kemurnian, artinya hidangan tanpa bumbu yang menunjukkan keterampilan masak biar orang bisa nikmatin kemurnian masakannya. Di sisi lain, Jo datang ke Master Yi bawa golok kepala naga yang udah berkarat. Sebelum tentuin hidangan, Ken ingat perkataan Master Yi tentang hidangan kubis yang dianggap hidangan terbaik. Jadi, Ken putusin buat bikin hidangan yang disebut kubis di air jernih, dan siapin semua bahan yang dibutuhin. Dia bener-bener terapin teknik yang dia pelajarin dari Master Yi,
termasuk cara saring lemak daging dan persiapin kubis dengan hati-hati. Di sisi lain, Master Tin juga gak kalah hebat ngolah hidangannya, bahkan pakai metode yang sempurna buat hangatin hidangan itu. Setelah pertandingan yang ketat, akhirnya Master Yi berhasil kalahin Joe dan anak buahnya, terus pergi bawa golok kepala naga. Balik lagi ke kompetisi, akhirnya hidangan Ken dan Master Tin dicicipin sama para juri. Ternyata hidangan Ken gak bisa ngalahin hidangan Master Tin. Tapi, waktu wasit mau umumin pemenangnya, tiba-tiba Master Yi dateng dan nginterupsi. Dia kasih golok itu ke Ken buat motong hidangan yang ada di kotak yang dia bawa, yaitu puding kacang kubus. Waktu Ken mau buka golok itu, karatnya tiba-tiba ajaib hilang, dan dengan gampang dia motong puding kacang kubus itu. Potongan kacang kubus dalam sup dengan cepat menyatu dan larut begitu disajikan. Meskipun hidangan kubis ini sangat sederhana, tapi jadi seperti harta tak ternilai setelah diolah dengan keahlian tinggi dalam memasak dan menonjolkan kemurniannya. Master Tin bingung pas lihat juri-juri yang mendiamkan diri, dan dia coba hidangan lawannya dengan cermat. Setelah dicicipin, dia tegas cabut topinya sebagai tanda mengakui kekalahan. Berkat hidangan ini, Ken jadi juara dalam kompetisi memasak nasional di Cina. Yang mengejutkan, kakak dari Master Yi, yang juga koki hebat, ada dalam kompetisi itu dan kelihatan dekat sama adiknya. Sementara itu, Joe, yang nonton kompetisi lewat TV, ngerasa nyesel atas semua perbuatannya. Di akhir film, Master Yi sama kakaknya setuju kalau Ken pantas jadi penerus yang punya golok kepala naga, dan mereka harap Ken bisa ciptain hidangan lezat pakai golok itu. Meskipun adegan memasak dalam film ini kurang berhasil, terutama waktu kompetisi, tapi film ini menarik dan bisa dinikmati sama semua usia. Terima kasih udah nonton filmnya sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya.